Pemirsa, ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sumber ledakan dari area masjid di dalam sekolah menyebabkan sejumlah orang terluka. Ledakan diduga berasal dari sound system di dalam masjid. Sejumlah orang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab dari ledakan. SMA Negeri 72 Kelapa Gading sendiri berlokasi di Kompleks TNI Angkatan Laut. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis NTV Khairul Insan dari lokasi. Selamat siang Khairul Insan, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang, pemirsa Nusantara TV. Hari ini siang tadi telah terjadi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Kondisi terkini bisa Anda saksikan sejumlah petugas dari kepolisian Jakarta Utara dan TNI Angkatan Laut sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut di dalam area sekolah yang terjadi ledakan ini. Seperti itu. Ketika ledakan terjadi? Ya, tadi dari informasi yang kami dapat saat terjadi ledakan memang sedang dilaksanakan sholat Jumat di masjid yang berada di area sekolah ini. Belum diketahui berapa jumlah korban, tapi dari informasi yang saya dapat dari siswa yang ada di sekolah ini kurang lebih berjumlah 15 orang, seperti itu. Baik, ini informasi yang kami dapatkan, ledakan bersumber dari sound system di masjid. Apakah itu benar, Khairul? Ya, sampai saat ini juga memang kita belum bisa mendapat keterangan pasti dari petugas terkait. Tadi juga Kapolda Metro Jaya, Irjenpol Asep Edi juga mendatangi lokasi dan kita konfirmasi juga belum memberikan keterangan. Jadi untuk sementara mungkin belum bisa diketahui penyebab dari ledakan ini. Khairul, kalau di belakang Anda kami melihat bahwa ada penjagaan dari PM Angkatan Laut dan juga dari militer di sana. Ini seperti apa kondisinya di sana? Apa yang mereka lakukan? Petugas berada di dalam memang melakukan sterilisasi dan melakukan pendidikan di area lingkungan sekolah. Memang hanya petugas saja yang boleh berada di dalam. Untuk masyarakat umum dan awak media ini hanya berada di depan gerbang saja, seperti itu. Khairul, kemudian ini diinformasikan ada ditemukan senjata airsoft gun. Apakah itu benar, Khairul? Ya, dari informasi yang memang tersebar di media sosial, memang gambarnya seperti itu. Cuma kami belum bisa memastikan apakah itu benar dari lokasi yang berada di dalam ataupun tidak, karena memang polisi belum memberikan keterangan terkait ledakan ini, seperti itu. Iya, Khairul tadi mengatakan ada sebanyak 15 kurang lebih begitu ya korban yang terkena ledakan. Kemudian hingga saat ini ada berapa orang yang sudah dibawa ke rumah sakit dan kondisi mereka seperti apa? Tadi yang kami lihat di lokasi SMA ini memang ada beberapa siswa yang mengalami luka ringan yang sudah dibawa kembali ke sekolah ini dan dilakukan perawatan oleh petugas medis yang memang datang ke lokasi ini. Dari beberapa korban lain mungkin tersebar di sejumlah rumah sakit dan tadi juga kami tanyakan ke wali kota masih sedang didata korbannya, jadi kita belum bisa menyampaikan jumlah korban yang memang berada di rumah sakit yang memang dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Baik, Khairul, menurut pemantauan Anda di sana, ini tadi pukul 12:09 diinformasikan bahwa ada terjadi ledakan. Bagaimana dengan aktivitas anak sekolah ataupun siswa-siswi di sana? Untuk saat ini pasca ledakan memang sudah dipulangkan
pengajar, pendidik, guru maupun siswa yang ada di sini. Jadi yang berada di dalam mungkin hanya petugas keamanan dan beberapa saksi yang diminta keterangan. Demikian. Oke, ini artinya apakah terhenti begitu kegiatan belajar mengajar saat ini? Memang kegiatan tadi dari informasi yang saya dapat dari siswa itu hanya beberapa kelas saja memang yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemungkinan setelah kegiatan ini, setelah terjadi peristiwa ini tidak dilaksanakan itu, jadi dipulangkan ke rumah masing-masing seperti itu. Iya, ini memang diketahui bahwa SMA Negeri 72 berlokasi di Kompleks Angkatan Laut. Kemudian apakah Anda mendapatkan informasi dari pihak Angkatan Laut di sana? Seperti yang saya sampaikan tadi, memang tidak ada keterangan asli dari tugas dari kepolisian dan pihak Angkatan Laut sendiri. Jadi memang peristiwa ini masih diselidiki. Kita juga saat ini masih menunggu keterangan dari penelitian ini. Seperti itu. Iya, kemudian kalau ini dilihat tadi di layar kaca saat ini gambar yang setelah pada pukul 12 artinya ini telah terjadi ledakan, kondisi sempat ramai. Kemudian kalau saat ini di sana seperti apa, Khairul? Kondisinya bisa saya gambarkan memang di sini ya, yang berada di dalam sekolah ini memang hanya petugas keamanan saja yang melakukan penyelidikan di area sekolah ini. Jadi masyarakat maupun media ini hanya berada di luar. Seperti itu. Ya, artinya ini sudah clear area di sana ya. Jadi tidak ada lagi boleh aktivitas berlalu lalang di sekitar SMA Negeri 72? Ya, kalau di dalam di area sekolahnya ini steril dari masyarakat semua, hanya petugas. Untuk di luar ini wartawan dan petugas keamanan saja. Seperti itu. Ya, Khairul, apakah Anda tadi sempat menanyakan kepada penjaga sekitar, ini apakah ada kecurigaan terhadap terjadi ledakan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi? Ya, dari yang informasi yang saya dapat, tadi mereka menginformasikan bahwa getaran ledakan itu bisa mencapai radius berapa ratus meter. Gitu. Cuma untuk ada kecurigaan yang tadi disampaikan, kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, terkait dengan korban tadi memang sudah disampaikan sekitar 15 orang begitu ya, ataupun 15 siswa-siswi yang terkena. Kemudian bagaimana keadaan mereka di sana, kondisi luka cukup serius atau bagaimana kondisinya di sana? Ya, yang mengalami luka ringan yang tadi saya lihat di lokasi di dalam SMA itu ada beberapa siswa dan juga guru itu dapatkan perawatan dan sudah diperban di lukanya yang ada di tangan dan beberapa bagian tubuhnya. Itu ada beberapa siswa juga yang mengalami gangguan pendengaran akibat dari dentuman ledakan ini. Untuk beberapa korban yang dirawat di rumah sakit yang tersebar di beberapa rumah sakit itu kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikian. Khairul, ini kalau tadi kita lihat di layar kaca bahwa ada tim gegana ini yang diturunkan di sekitar usai kejadian begitu. Apakah ini ada indikasi terorisme di sana? Ya, tadi ada tim gegana yang memang diterjunkan ke dalam lokasi sekolah. Ada beberapa tim gegana memang yang melakukan pemeriksaan di lokasi. Untuk ada dugaan terorisme, kita belum bisa menyampaikan informasi itu lebih lanjut karena memang belum ada informasi dari pihak terkait seperti itu. Baik, kami juga tak mendapatkan informasi bahwa tadi ada Kapolda sempat meninjau lokasi di SMA Negeri 72. Apakah hingga saat ini masih melakukan peninjauan di sana?
Ya, eh, kurang lebih pukul 1 siang tadi memang Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Edi Asep Edi meninjau lokasi dan hanya beberapa menit saja meninjau lokasi. Setelah itu meninggalkan lokasi dan saat kita awak media meminta keterangan, dia langsung memang masih dalam penyelidikan seperti itu. Khairul, kalau tadi memang sempat terjadi ledakan begitu ya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian apakah ada benda yang terbakar ditemukan di sana ataupun juga ada pemantik peledak di sana? Eh, Tadi kita juga mobil sudah masuk ke dalam area sekolah untuk lokasi ya, tempat kejadian perkara yang ada di masjid tempat terjadinya ledakan itu memang kita awak media tidak bisa mengakses ke lokasi tersebut dan lokasi itu steril memang masih dalam penyelidikan petugas. Demikian. Iya, terkait dengan CCTV, apakah ditemukan adanya gerak-gerik mencurigakan dari seorang siswa ataupun juga sebelum terjadinya ini peristiwa ledakan di sana, Khairul? Ya, kita belum ada informasi dengan adanya CCTV yang berada di ini di tempat anggota petugas. Baru beberapa saksi mata yang kita minta keterangan di lokasi. Untuk CCTV dan itu belum disampaikan, belum ada yang kami terima. Iya, dan di sana memang sudah banyak awak media berjaga untuk mendapatkan informasi terbaru dari sana. Dan Anda sempat mengambil gambar area di dalam sebelum di clear area, Khairul? Bagaimana Ya, tanggapan mereka di sana? saya tadi sempat mengambil gambar di depan halaman SMA 72 saja, jadi tidak bisa masuk ke dalam. Memang lokasi terjadinya ledakan di masjid itu steril, tidak bisa dimasuki oleh masyarakat dan juga awak media, hanya petugas saja. Seperti itu. Khairul, tadi kalau terjadinya ledakan, ini apakah mendapat respon dari masyarakat sekitar yang mengatakan memang cukup keras atau bagaimana ledakannya saat itu? Ya, dari informasi yang saya terima, salah satu warga itu memang menyebutkan memang ledakan ini terasa kurang lebih berapa ratus meter dari lokasi terjadinya di sekolah ini. Kurang lebih ada beberapa blok ini, jadi salah satu warga menyebutkan ini sangat kencang itu suara ledakannya. Ini kan. Oke, apakah dari ledakan yang ditimbulkan itu menghasilkan kepulan asap di sana? Ya, saya sempat menanyakan juga ke petugas pemadam kebakaran yang memang tadi ke lokasi kejadian dan disampaikan oleh petugas pemadam kebakaran itu memang dampak dari ledakan itu memang sangat dahsyat ya. Namanya kaca itu sampai pecah berserakan dan berantakan di sekitar di dalam area masjid seperti itu. Oke, memang ini ada terjadi kerusakan begitu ya, ada pecah kaca, kemudian juga beberapa fasilitas seperti meja yang tersedia di dalam ini mengalami rusak begitu ya. Khairul, Anda bisa menjelaskan bagaimana akses masuk di dalam komplek Angkatan Laut seperti diketahui memang SMA Negeri 72 ini masuk dalam komplek tersebut, gimana? Ya, dapat kami sampaikan memang di depan area pintu masuk SMA 72 ini memang sudah steril dari masyarakat, hanya beberapa petugas dan media yang berada di lokasi. Akses dari sini memang tidak bisa dilintasi oleh masyarakat umum, hanya sejumlah petugas. Jadi di lokasi ini memang steril dari akses dari masyarakat umum. Jadi Anda bisa lihat ada sejumlah petugas tadi memasuki area SMA 72. Ya, petugas tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut di area itu. Seperti itu.
Ya, artinya apabila ada orang yang keluar masuk dari wilayah komplek tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Seharusnya seperti itu ya? Memang lokasi SMA 72 ini memang di area kompleks Kodamar Angkatan Laut. Masuk ke area ini memang harus melewati penjagaan. Kemungkinan di depan juga dilakukan pemeriksaan untuk menuju ke lokasi ini. Seperti itu. Oke, Khairul, ini Anda bisa menjelaskan saat ini di dalam SMA Negeri 72 ada pihak dari mana saja? Ya, dari yang masuk itu saya tidak bisa memastikan dari pihak mana, tapi sebelumnya memang ada pihak dari Gegana dan Reserse Kriminal Polres Jakarta Utara yang melakukan penyelidikan di area lokasi terjadinya ledakan ini. Ada beberapa memang ada sejumlah petugas TNI juga berada di dalam. Demikian. Itu tanggal ya? Baik, Khairul, kalau tadi sempat ditanyakan ataupun disinggung adanya airsoft gun. Kemudian airsoft gun yang ditemukan di lokasi sudah diamankankah atau saat ini sedang dilakukan pemeriksaan? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, Khairul, tadi kalau memang diinformasikan bahwa ditemukan airsoft gun di lokasi kejadian, apakah airsoft gun itu sudah diketahui milik siapa dan bagaimana hingga saat ini polisi telah membawa untuk diperiksa atau bagaimana, Khairul? Ya, untuk airsoft gun sendiri yang memang tersebar di media sosial itu dari tadi saya berada di lokasi memang tidak disebutkan oleh petugas kepolisian yang memang melakukan penyelidikan di dalam. Kami di sini masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian apa saja yang memang diambil untuk dijadikan barang bukti terkait peristiwa ledakan ini. Seperti itu. Ya, selain di SMA Negeri 72, di sekitar lokasi sekolah, apakah juga dilakukan penjagaan hingga saat ini? Untuk penjagaan ekstra ketat memang dilakukan di lokasi SMA 72 ini. Untuk di sekitar fasilitas, memang ini sekolah dekat dengan Kelurahan Kelabah Gading Barat, dan di lokasi tersebut tidak ada penjagaan, hanya di lokasi SMA 72 ini. Demikian. Ya, ini ada juga informasi, Khairul, terkait dengan kemungkinan adanya kelalaian penggunaan bahan kimia saat di sekolah. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tersebut? Ya, untuk adanya kelalaian bahan kimia, saya sampai saat ini belum mendapatkan informasi dari pihak terkait hal tersebut. Kita juga di sini awak media masih menunggu informasi terkait peristiwa ini. Jadi kami bersama awak media lain masih menunggu keterangan dari aparat terkait. Demikian. Khairul, di mana tempat Anda melaporkan saat ini, apakah ada warga yang juga turut ingin mencari tahu kondisi di SMA 72 bagaimana hingga saat ini, atau mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing? Dari pantauan saya di lokasi tidak terlihat masyarakat umum yang berada di lokasi. Memang tadi sempat disterilkan oleh petugas dari Brimob, gitu. Jadi yang tidak berkepentingan untuk tidak mendekati lokasi karena memang sedang dilakukan penyelidikan. Seperti itu. Iya, kemudian bagaimana dengan kondisi guru di sana? Apakah Anda juga sudah sempat menanyakan atau berbincang dengan guru terkait dengan kejadian ini, Khairul? Ya, tadi saya juga wawancara salah satu guru yang memang tidak mau disebutkan namanya. Salah satu guru memang pada saat peristiwa ledakan terjadi berada di lokasi yang berada di dalam bis tersebut. Guru tersebut itu mengalami luka di bagian lengannya, tapi sudah mendapatkan perawatan medis dan sudah dilakukan perban di tangan di bagian yang lukanya tersebut. Seperti itu. Ya,
Artinya guru tersebut berada di dalam masjid, begitu? Iya, ya memang pada saat terjadinya peristiwa ledakan tersebut memang guru tersebut berada di dalam masjid. Dari wawancara yang kami tanyakan ke guru tersebut memang tidak memberikan informasi yang lebih mendetail karena memang kondisi guru tersebut dalam kondisi shock agak berat kalau saya lihat tadi. Iya, Hairul, kalau kami lihat di belakang Anda ini juga ada pasukan dari tim Gegana begitu ya untuk masuk ke dalam SMA Negeri 72. Ini apakah artinya juga adanya penambahan dalam hal untuk pencarian fakta penyebab sesungguhnya ledakan terjadi di SMA 72? Ya, hanya beberapa petugas saja yang awal tadi sampai ke lokasi. Untuk saat ini saya tidak melihat adanya kedatangan tambahan pasukan dari tim Gegana dari Polda Metro Jaya ini. Jadi hanya petugas yang memang sebelumnya datang untuk melakukan penyelidikan di area sekolah ini. Seperti itu. Ya, usai ledakan tadi terjadi di SMA Negeri 72, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Artinya ini semua korban masih berada di sana. Apakah sudah ada informasi yang dapat pulang dari perawatan medis? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa jumlah korban yang memang mengalami luka dari peristiwa ini dan sebagian besar memang sudah dipulangkan dan tadi memang sudah dikembalikan ke lokasi sekolah yang memang mengalami luka ringan dan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim medik yang berada di lokasi sekolah ini. Namun untuk beberapa korban lainnya yang memang masih dilakukan perawatan di beberapa rumah sakit itu, kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut berapa banyak korban yang dirawat di rumah sakit yang tersebar di beberapa wilayah yang memang menjadi perawatan dari korban tersebut. Baik, Khairul Insan, kami akan melanjutkan nanti untuk update Anda. Terima kasih Khairul Insan dan pemirsa. Kami akan menghubungi jurnalis NTV, Sela Rizky yang berada di lokasi kejadian. Sela, bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi penyebab dari ledakan yang terjadi? Baik Helmut dan juga pemirsa, sampai saat ini memang belum terkonfirmasi penyebab dari ledakan yang terjadi di masjid di SMA 72 Jakarta yang tepatnya berada di Kelapa Gading. Dan saat kami tiba di sini memang tadi kami sudah melihat pengamanan yang cukup ketat begitu, apalagi memasuki kompleks dari TNI AL ini sendiri. Dan ini nampaknya akan ada pihak yang menyampaikan statement terkait dengan kejadian ledakan ini, namun masih kita tunggu bersama. Saat kami tiba juga kami melihat mobil dari Puslap 4 itu sudah melaju dengan kencang untuk menuju ke SMA 72 ini. Selain itu tadi juga baru saja tiba Wakil Wamenko Polkam yakni Locwik dan langsung memasuki SMA 72 ini. Dan berdasarkan informasi juga kami mendapatkan kabar bahwa nantinya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga akan melakukan peninjauan ke lokasi ini. Untuk saat ini memang masih dijaga steril, awak media dan masyarakat juga dibatasi, tidak bisa mencari informasi lebih dalam mengenai ledakan yang terjadi di lokasi ini. Kira-kira seperti itu, Helmut. Ya, kemudian tadi Anda sempat mengatakan bahwa adanya pemeriksaan ataupun juga penjagaan ketat begitu ya untuk masuk ke dalam kompleks. Nah, kemudian hingga saat ini artinya juga tetap dilakukan penjagaan atau seperti apa, Sela? Helmut. Ya, Sela, tadi Anda mengatakan bahwa penjagaan ketat ini dilakukan di tempat pintu masuk begitu ya, kompleks TNI Angkatan Laut. Nah, hingga saat ini juga terus dilakukan penjagaan atau seperti apa di sana?
Lagi sejak di awal tadi kami memasuki kawasan TNI Angkatan Laut ini sudah banyak pihak-pihak yang berjaga dari aparat kepolisian maupun juga dari pihak TNI. Berhubung karena kami media masih diperbolehkan untuk masuk sampai ke titik depan dari SMA Negeri 72 Jakarta ini gitu. Jadi kami masih bisa melakukan peliputan di sini. Namun untuk informasi lebih lanjut seperti apa kami masih belum bisa mendapatkan keterangan tersebut karena sejumlah pejabat dan pihak-pihak terkait ini masih berada di dalam. Helmut. Oke, tadi Anda sempat mengatakan bahwa Wamenpolkam sempat meninjau lokasi. Apakah ada keterangan lebih lanjut di sana, Stella? Ya, ketika kami tiba berbarengan dengan Wamenko Polkam tersebut, jadi belum ada informasi yang disampaikan oleh beliau. Beliau langsung memasuki SMA 72 ini. Tadi kalau kami tidak salah melihat, beliau menggunakan pakaian batik berwarna hijau. Kembali ke studio. Ya, Stella, ini tadi sempat Anda mengatakan bahwa untuk di sana masuk dalam komplek adanya penjagaan. Nah, kemudian artinya sebelum kejadian itu terjadi, apakah penjagaan sama dilakukan usai dari adanya ledakan? Ya, kalau dilihat nampaknya memang seperti jalan raya umum seperti yang kita suka melewati kawasan Mabes TNI Cilangkap begitu. Namun pada hari ini karena adanya kejadian ledakan ini, Helmut, yang mana juga menimbulkan korban, akhirnya diperketat dengan adanya kejadian ini. Sejumlah aparat penegak hukum ini berjaga mulai dari depan kawasan komplek TNI AL ini. Kami juga memang masih mencari info mengenai terkait dengan ledakan ini dan kami berharap tentunya nanti salah seorang pejabat atau dari pihak SMA 72 Jakarta ini bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kejadian yang terjadi pada pukul kira-kira 12.30 atau saat sholat Jumat. Helmut. Setelah berdasarkan pantauan Anda di lapangan, apakah ini ada warga sekitar yang juga mencari tahu apa penyebab dari ledakan terjadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi? Benar sekali, Helmut, bahwa sampai saat ini memang banyak sekali warga yang ingin mengetahui bagaimana kejadian yang terjadi. Bahkan tadi kami sempat mendengar salah seorang ibu-ibu begitu meneriakkan bahwa kok tega ya sampai membuat suatu teror apalagi di lingkungan sekolah. Tadi ibu-ibu itu merasa khawatir apalagi ini menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak yang sedang belajar di hari sekolah ini, di hari Jumat ini. Helmut. Baik, Stella, kami akan kembali kepada Anda dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengar keterangan dari Kapolda Metro Jaya berikut ini. Mungkin ada yang ringan, sedang. Sampaikan dulu awal ya. Tadi ada sudah pulang. Awal ini mah membenarkan pihak kita ya, polisian saya itu dulu ya, Metro Jaya ya, perkembangan lebih lanjut bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 ini kan masih. Jadi ada dua. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Yang pertama kalau apa namanya olah TKP, Jakarta, Posko ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom masih karena Brimopoda kita dalam. Tapi hasilnya dan juga untuk tindakan penanganan saat ini. Kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP pada Dibom, juga ada anggota Polda. Sekarang kita ada di mana di Rumah Sakit Islam Jakarta, ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Darsi ya, Mas Darsi, KP dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kita sampaikan yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang, mungkin ada yang ringan, ada yang luka sedang, ya, dan mungkin tadi ada sudah pulang.
Tapi sementara itu saja, ya. Sementara keterangan saya itu dulu, ya. Nanti perkembangan lebih lanjut, saya akan sampaikan lagi. Demikian, terima kasih. Kita masih menolong korban dulu sekarang. Oke, makasih ya. Ini kan masih, jadi ada 2. Rumah sakit itu ada 2, YRC sudah. Yang ini adalah Rumah Sakit Islamik Islam Jakarta, Cempaka Putih. Oke. Sumber ledakannya Pak? Masih dalam. Ini kan baru kejadian, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Kondisi korban bagaimana Pak? Ya, untuk korban ada yang luka sedang, ada luka ringan, ya, dan juga yang ada sudah kembali. Apakah ada yang meninggal dunia Pak? Belum, sampai sekarang jangan. Ya. Belum ada, yang lain masih tangani oleh rumah sakit. Gitu. Katanya ada temuan senjata panjang juga Pak di sana di TKP. Ya, itu sedang kita olah TKP di sana. Ya, sedang kita dalami, kita olah TKP, dan nanti hasilnya akan kita sampaikan. Ya. Kondisi lukanya gimana Pak? Luka bakar? Sebagian luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada beberapa yang telinga terganggu. Ya. Kalau menurut informasi itu sebelum sholat Itu pas sedang khotbah ya, mungkin ya. Tapi nanti ya. Ya. Nanti gini, lengkapnya saya akan sampaikan lagi. Ya, kita pun masih menolong korban dulu sekarang. Oke, makasih ya. Ya pemirsa, tadi kita saksikan bersama keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri yang mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 2 posko didirikan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga Rumah Sakit Yarsi untuk laporan dari korban ledakan di SMA Negeri 72. Dan saat ini juga terdapat sejumlah siswa yang mengalami luka sedang, ringan dan juga adanya luka bakar dan masih melakukan olah TKP. Kami akan kembali menghubungi jurnalis NTV Sela Rizky di lokasi. Sela, bagaimana hingga saat ini? Apakah sudah ada informasi terbaru di sana? Ya, selamat sore Helmut dan juga pemirsa. Sampai saat ini memang belum ada informasi terbaru dari yang tadi saya sampaikan, karena kami juga masih menunggu informasi dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang nampaknya sekitar hampir 45 menit lagi ini akan tiba di lokasi ini. Dan ini sudah terlihat tim Gegana yang memang berjaga dari depan dari pintu SMA Negeri 72 Jakarta, yang mana kejadiannya ini berlangsung sekitar pukul 12:15 hingga 12:30 pada siang hari. Saat tadi informasinya para siswa atau para murid-murid ini melaksanakan sholat Jumat gitu, dan kami juga tadi melihat adanya Wamen Polkam Lodewijk Friedrich Paulus datang bersama dengan saat tadi kami tiba dan langsung memasuki SMA Negeri 72 Jakarta ini. Dan diinformasikan juga bahwa kejadian ini terjadi pada siang tadi dan di masjid dari sekolah ini. Dan selanjutnya juga kami masih menunggu nantinya sejumlah pejabat-pejabat yang hadir untuk menyampaikan keterangan sementara begitu dari hasil olah TKP yang mungkin sedang dilakukan di lokasi ini. Helmut. Stella, bisakah Anda memperlihatkan kepada kami bagaimana situasi kondisi terkini di lingkungan SMA Negeri 72? Ya, dapat kami gambarkan, juru kamera saya, Sebastian Pascal, akan menunjukkan kepada Anda bahwa kami berada di jalanan di depan SMA 72 ini. Juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa memang saat ini banyak sekali awak media yang masih menunggu informasi yang akan diberikan dari pihak-pihak terkait gitu, baik dari pejabat maupun juga dari pihak sekolah maupun juga dari TNI yang mungkin karena ini berada di kompleks TNI AL. Sampai saat ini kami melihat masyarakat umum memang sudah agak sedikit dipisahkan lokasinya dan hanya steril bagi awak media. Namun awak media juga cukup
memiliki batas, yakni sampai di depan pintu dari sekolah SMA N 72 Jakarta ini saja, Helmut. Jadi tidak bisa kita masuk sampai ke dalam untuk mencari informasi yang lebih. Jadi kami memang masih diminta untuk menunggu sampai proses penyelidikan yang dilakukan dari pihak kepolisian ini selesai dilakukan, Helmut. Setelah tadi juga diinformasikan bahwa ada airsoft gun yang ditemukan di lokasi kejadian. Apakah Anda sudah mengetahui pemilikan dari airsoft gun tersebut? Ya, sampai sejauh ini kami masih menunggu informasi apakah kepemilikan airsoft gun tersebut dari pihak yang kita tahu gambarnya ini sudah beredar tewas di lokasi atau dari pihak-pihak lain. Ini pun belum diberikan pernyataan langsung dari pihak aparat penegak hukum kepada awak media, Helmut. Ya, setelah kami akan kembali kepada Anda, pemirsa. Kita akan mendengarkan keterangan dari saksi mata yang berada di lokasi kejadian berikut ini. Saya kurang tahu ya, karena tadi lagi di khutbah Jumat, nggak tahu. Tiba-tiba meledak itu, Pak? Nggak tahu secara pastinya. Tapi ini abang luka karena ini ledakan juga. Nggak tahu juga karena mungkin kena kipas atau mungkin nggak tahu. Saat itu memang abang ada di lokasi. Lagi pada sholat Jumat. Itu aula atau masjid atau apa, Bang? Sholat Jumat sih. Di aula atau di masjid? Ya pemirsa, itulah keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi yang juga menjadi korban saat sholat Jumat. Dan diketahui bahwa korban merupakan warga sekitar yang bukan merupakan siswa-siswi tempat di mana belajar di SMA Negeri 72. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan keterangan dari Menko Polhukam berikut ini. Di masjid. Kejadiannya gimana sih? Wah, saya kurang tahu ya, karena tadi lagi di khutbah Jumat. Ya, baru kita lihat tempatnya kan di situ. Terus ada beberapa yang terbuka gitu ya. Keluarin kamera gue. Cari apa sih? Montingnya di kamera gue. Itu salah satu tindakan teroris bukan sih, Pak? Sama sekali belum. Belum termasuk tindakan teroris atau gimana? Belum tentu. Belum ada awalnya mungkin apa Pak? Indikasi awalnya mungkin udah terima Ada laporan dari mungkin, Pak? belum. yang dilaporkan Sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim dan wamen saya juga ada di sana. Bapak yang kesana juga ya. Pak? Pak. Jadi Pak Kapolri, Awalnya gitu aja. Makasih Bapak. Gambar Kapolda Sona sama Iksan. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian tempat ledakan di SMA Negeri 72. Sudah ada Sela Rizky. Sela, hingga saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap Gegana. Kemudian apakah ada pejabat ataupun juga pihak terkait yang hingga saat ini sudah datang di sana? Ya benar sekali Helmut, bahwa sampai saat ini saat kami tiba di lokasi ini yang kami lihat karena datangnya berpapasan dengan kami yakni adalah Wamen Polhukam Lodewijk Friedrich Paulus, dan nantinya pada pukul 16.00 Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga akan melakukan peninjauan secara langsung. Tadi kami juga diinformasikan bahwa nanti saat Gubernur melakukan peninjauan awak media tidak diperkenankan ikut, namun nantinya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini akan memberikan keterangan pers di tempat lokasi kami berada saat ini, yakni tepat di depan pintu gerbang dari SMA N 72 Jakarta yang berada di kawasan Kelapa Gading ini, Helmut. Setelah kami akan kembali kepada Anda, hingga saat ini kita coba beralih ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan sudah ada jurnalis NTV Muhammad Ridwan. Selamat siang Muhammad Ridwan, bagaimana kondisi terkini di sana usai dari sejumlah siswa-siswi di SMA 72 mendapatkan perawatan? Ya, Helmut dan juga pemirsa Nusantara TV bisa disaksikan di belakang saya memang masih banyak keluarga korban dari pelajar SMA 72 yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara gitu memadati instalasi gawat darurat yang berada di Rumah Sakit
Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Memang para pelajar ini langsung begitu dibawa ke rumah sakit, dan tadi Kapolda Metro Jaya juga sempat datang dan juga mengecek beberapa pelajar yang dirawat begitu dan dibawa ke sini, dan juga tadi beberapa saat kemudian Kapolda Metro Jaya beserta jajaran juga melakukan konferensi pers begitu dan mengatakan setidaknya ada 54 korban dari ledakan yang berada di masjid begitu, yang berada di sekolah SMA Negeri 72 Jakarta Utara, dan dibawa ke sini ada memang 54 orang itu beragam, memang sudah ada yang pulang dan masih ada yang dirawat, dan hingga saat ini belum diketahui ledakan itu berasal dari mana. Namun sempat ditanyakan tadi ledakan yang berada di masjid itu sebelum khotbah atau sebelum sholat Jumat dimulai. Demikian, Helmut. Ya, Ridwan, artinya hingga saat ini Kapolda Metro Jaya masih meninjau di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih atau bagaimana? Ya, memang Kapolda beserta jajaran juga masih menunggu begitu informasi lebih lanjut terkait para pelajar yang akan dirawat, dan memang jika pelajar ini tidak terluka parah, pelajar ini memang langsung dipulangkan. Begitu, Helmut. Ridwan, tadi Kapolda sempat mengatakan bahwa ada 2 lokasi yang dijadikan sebagai posko dari adanya kejadian ledakan di SMA Negeri 72, yakni RS Islam Cempaka Putih, kemudian Yarsi. Nah, ini artinya apakah dibagi 2 tempat dari penerimaan medis dari korban? Ya, benar sekali, Helmut. Memang Kapolda Metro Jaya mengungkapkan ada 2 rumah sakit yang dijadikan begitu untuk para pelajar ini dibawa karena mendapatkan luka yang cukup serius. Namun di rumah sakit yang pertama, maksud saya rumah sakit Yarsi itu ada di rumah sakit Yarsi dan juga di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Memang kedua rumah sakit ini berdekatan, namun di rumah sakit Islam Cempaka Putih ini memang paling banyak pelajar yang dibawa dari pertama ketika ledakan terjadi. Begitu, Helmut. Oke, artinya ini memang dibagi 2 rumah sakit, kemudian dari pihak keluarga apabila ingin mengetahui kondisi dari putra-putrinya, ini dapat melapor ke 2 rumah sakit tersebut, Ridwan? Ya, betul sekali, Helmut. Pihak Polda Metro Jaya juga melakukan pencatatan begitu jika keluarga yang ingin mencari anaknya atau peserta didiknya, pelajar dapat ke 2 rumah sakit yang berada di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Demikian, Helmut. Ridwan, tadi Kapolda Metro Jaya sempat mengungkapkan bahwa sejumlah siswa ini mengalami luka, mulai dari luka serius, ringan hingga berat, dan juga ada luka bakar. Nah, untuk jumlah orang ataupun siswa yang mengalami luka tersebut bagaimana? Ada berapa banyak? Ya, Helmut, kita belum mendapatkan pasti berapa korban luka berat ataupun luka ringan. Namun pihak Polda Metro Jaya telah mengungkapkan ada sekitar 54 begitu korban yang berada di 2 rumah sakit. Namun dari 54 korban itu beberapa orang telah pulang dan masih ada yang ada dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Demikian, Helmut. Oke, artinya ini ada sejumlah siswa sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing setelah menerima perawatan. Kemudian ini dari orang tua yang hadir ataupun juga ingin mengunjungi gitu ya anaknya yang terkena dari ledakan ini, apakah Anda menemui pihak keluarga di sana? Ya, tadi saya sempat juga melakukan wawancara dengan salah seorang pelajar yang selamat dan juga luka ringan. Dirinya mengatakan ledakan itu terjadi sebelum sholat Jumat berlangsung atau imam masih berada di mimbar. Namun terjadi ledakan di sisi kanan
di dalam ruangan masjid begitu. Nah, dia juga mengatakan bahwa dirinya berada di saf paling terakhir karena dia terlambat datang dan juga akhirnya dia mendapatkan luka yang tidak cukup banyak begitu, Helmut. Ya, Ridwan, memang sebagaimana tadi sempat disampaikan bahwa ada korban yang bukan merupakan dari pihak sekolah begitu ya, artinya bukan pihak akademisi, kemudian juga bukan siswa, artinya dari masyarakat sekitar yang memang sedang melakukan sholat Jumat. Nah, kemudian di sana apakah juga ada warga sekitar yang turut melakukan sholat Jumat terkena imbas dari ledakan tersebut? Ya, untuk informasi tersebut kita belum mengetahui lebih lengkap begitu, Helmut, karena kita belum sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang valid berapakah jumlah pelajar yang dirawat dan juga korban yang non pelajar yang dirawat di 2 rumah sakit ini. Demikian, Helmut. Oke, Ridwan, kalau kami melihat di belakang Anda ini ada sejumlah pelajar. Apakah itu terkonfirmasi dari teman-teman, dari siswa-siswi yang terkena ledakan atau seperti apa, Ridwan? Ya, memang di belakang saya ini masih banyak begitu pelajar dan juga guru dan rekan-rekan dari pelajar lainnya yang berdatangan begitu untuk melihat kondisi rekan-rekannya dan juga kondisi peserta didiknya yang mengalami dari ledakan. Bisa dilihat dari belakang ini memang masih ramai di selasar instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Memang masih banyak siswa yang menunggu dan juga peserta didik dari guru untuk melihat peserta didiknya mengetahui apakah keadaan dari korban yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Demikian ya, Bud. Ya, Ridwan, apakah Anda juga tadi sempat menanyakan kepada korban begitu ya, yang mungkin tidak menerima luka serius, tapi telah didapatkan perawatan medis di sana terkait dengan kejadian sesungguhnya pada pukul 12 siang tadi? Ya, untuk informasi kronologis bagaimana bisa terjadi, saya cuma mencoba mewawancarai peserta didik yang korban yang selamat. Ya, dia mengatakan bahwa kejadian itu sebelum sholat Jumat dimulai, artinya kejadian itu terjadi pada saat imam atau timnya masih berada di mimbar dan sedang melakukan ceramah, langsung terjadi ledakan yang mengakibatkan hingga terjadilah sekarang. Demikian ya, Bang. Iya, kemudian apakah sudah ada keterangan tambahan dari Kapolda, mengingat hingga saat ini Kapolda masih berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Ridwan? Ya, Helmut, kami juga masih menunggu konfirmasi lanjutan dari press conference yang akan dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya dan juga pihak rumah sakit tentang kejadian para korban siswa ini yang terkena ledakan. Demikian, Helmut. Baik, Muhammad Ridwan, kami masih akan kembali untuk mengupdate informasi dari Anda, pemirsa. Namun kita akan kembali ke lokasi kejadian. Sudah ada Stella Rizky di sana. Stella, hingga saat ini apakah petugas kepolisian masih berjaga di depan SMA Negeri 72? Stella? Ya, pemirsa, inilah gambar situasi terkini di depan SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Tampak di depan masih dilakukan penjagaan oleh tim Gegana dan juga dari TNI Angkatan Laut. Ya, terlihat juga ini guru-guru keluar dari gerbang sekolah. Dan situasi juga masih dilakukan clear area sehingga tidak ada masyarakat ataupun pihak luar masuk dalam sekolah. Dan berikut adalah
kondisi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keluarga juga berkumpul sejak siang tadi, di mana usai adanya informasi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, bahwa 2 rumah sakit dibuka posko pengaduan ataupun juga untuk informasi dari adanya korban ledakan di SMA Negeri 72, yakni Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara polisi juga telah memeriksa di lokasi kejadian dan sebanyak 54 orang terluka, dan adapun korban-korban ini mengalami luka sedang, ringan, dan juga luka bakar. Hingga saat ini juga polisi masih melakukan olah TKP di sana. Kami akan kembali mengajak Anda untuk ke lokasi tempat kejadian perkara di SMA Negeri 72. Sela, bagaimana kondisi terkini? Apakah sudah ada informasi terbaru yang Anda dapatkan? Baik Helmut dan juga pemirsa, kondisi terkini bahwa tadi kami melihat ada tim jihandak atau dari tim penjinak bahan peledak ini sudah tiba di lokasi, namun memang masih menunggu di tempat kami berada saat ini, masih menunggu di sisi luar begitu dari lingkungan sekolah. Selain itu tadi juga Wamenko Polkam sudah keluar dan hanya menyampaikan pernyataan yang cukup sedikit, bahwa dia menyatakan bahwa mainan tadi adanya senjata laras panjang itu adalah mainan. Namun dari pihak kepolisian memang masih memastikan hal tersebut. Selain itu Lojwik juga menyebut bahwa memang masih belum dapat menyimpulkan apakah ledakan yang terjadi di lokasi ini merupakan aksi terorisme atau bukan. Memang ini masih dilakukan penggalian informasi lebih dalam dan juga proses penyisiran yang berada di lingkungan sekolah. Jadi memang dari pihak kepolisian, dari pihak pejabat ini masih menunggu informasi secara lengkap terkait dengan kejadian ini. Yang mana kejadian ini tentunya cukup menghebohkan karena terjadi di lingkungan sekolah, bahkan menyebabkan para murid-murid ini terluka, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 12:15 hingga 12:30 atau saat sholat Jumat. Helmut. Setelah kalau kami melihat di belakang Anda ini ada guru-guru yang masih berada di dalam SMA Negeri 72. Ini artinya apakah aktivitas belajar mengajar ini sudah terhenti atau masih dilanjutkan di sana? Ya benar sekali Helmut, sejak adanya kejadian yang tadi terkonfirmasi pada siang hari, aktivitas belajar mengajar memang sudah dihentikan karena polisi sedang melakukan penyisiran dan juga melihat keadaan di dalam gitu untuk melakukan penyelidikan. Jadi sudah, kalau pandangan kami memang sejauh ini lebih banyak awak media dan masyarakat juga tidak mendekat ke lokasi tempat kami berada saat ini gitu. Kami juga tadi tidak melihat para murid-murid atau siswa-siswa yang bersekolah di lokasi ini, atau mungkin memang sudah dibatasi dan tidak mendekat ke lokasi. Helmut. Setelah kalau tadi sempat dilihat juga di gambar ada petugas pemadam kebakaran, apakah artinya usai dari ledakan ini sempat ada terjadi kepulan asap atau api di sana? Helmut. Setelah tadi kalau kami melihat di gambar bahwa ada petugas pemadam kebakaran yang didatangkan di SMA Negeri 72, apakah artinya usai kejadian ledakan tersebut ada kepulan asap ataupun juga api di sana? Ya, sampai saat ini memang belum terkonfirmasi apakah adanya suatu percikan api usai ledakan yang terjadi. Namun memang sejumlah petugas dari pejabat maupun dari
tadi Anda sebutkan seperti damkar. Kalau kami tadi melihatnya di sini memang banyaknya anggota kepolisian, tim Gegana, kemudian adanya juga tim Jihandak dan juga Puslapfor yang berada di lokasi ini emang untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan juga melihat sekitar kawasan di tempat kami berada saat ini, Helmut. Setelah tadi kami mendapatkan informasi dari Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan bahwa ada 2 lokasi untuk pelaporan dari kejadian ledakan di SMA Negeri 72, yakni di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga Rumah Sakit Yarsi. Nah, apakah Anda melihat di sana dari pihak keluarga masih mendatangi sekolah atau bagaimana, Stella? Ya, sejauh pandangan mata kami berada di sini, kami belum melihat nampaknya pihak keluarga yang mungkin mencari langsung sampai ke titik tempat kami berada saat ini begitu. Mungkin di sisi sebelah sana atau sisi luar dari batas media dan juga tim aparat penegak hukum yang ada di sini, ada pihak yang menjadi tempat pusat penyampaian informasi. Namun nantinya Helmut kami akan mencari informasi itu lebih lanjut apakah dari pihak-pihak keluarga yang masih mencari anak-anak mereka apakah menjadi korban atau tidak. Untuk kondisinya saat ini Helmut sudah mulai turun air hujan dan kami di sini cukup cuaca kurang mendukung begitu ya karena air gerimis begitu sudah mulai terjadi, Helmut. Iya, Stella, tadi Anda sempat mengatakan bahwa adanya ditemukan airsoft gun. Kemudian dari pihak kepolisian mengatakan bahwa itu adalah mainan begitu ya. Apakah itu dikonfirmasi kepemilikan siapa airsoft gun yang ditemukan di lokasi? Ya, sebelumnya kami konfirmasi bahwa yang menyatakan ini mainan bukan dari pihak kepolisian. Tadi kalau kami tidak salah, ini dari Wamenko Polkam Locwik begitu yang menyatakan. Nah, kami juga sampai saat ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah pernyataan yang didapatkan oleh Locwik ini dari pihak kepolisian atau tidak. Namun nantinya kami akan terus menggali informasi yang ada di sini. Baik juga ini sudah dilakukan proses identifikasi begitu dari pihak kepolisian. Ini tadi memperlihatkan olah TKP yang mana tadi ditujukan begitu berada di depan gerbang dari SMA N 72 Jakarta, Helmut. Ya, apakah Anda mendapatkan informasi hingga pukul berapa dari pihak kepolisian melakukan olah TKP di sana? Ada beberapa fakta yang ya sampai saat ini memang masih dilakukan. Nantinya akan sampai pukul berapa ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalau kami lihat memang baru saja tadi olah TKP dilakukan dari pihak kepolisian yang mana menunjukkan ini lokasi kejadian berada di SMA N 72 Jakarta, Helmut. Ya, setelah kami mendapat informasi seperti yang tadi telah kami saksikan bersama bahwa ada keterangan dari korban yang mengatakan bahwa bukan merupakan unsur dari SMA Negeri 72, artinya bukan tenaga pendidik ataupun juga dari orang tua siswa-siswi di sana. Dan artinya pula di masjid tersebut merupakan untuk umum begitu ya. Kemudian apakah dari unsur warga sekitar ini juga sedang menggali informasi lebih lanjut untuk mendatangi di TKP, Stella? memang menjadi lokasi dari kawasan ataupun di sekitar markas. Ya, kalau nampak yang kami lihat memang banyak warga yang ingin mengetahui bagaimana proses terjadinya dan juga apa yang sedang terjadi di lokasi ini karena memang cukup miris begitu ya adanya sebuah ledakan di lingkungan sekolah terkait dengan tadi ini masjid umum ini kami belum menyusuri lebih dalam ke lokasi karena memang awak media ini cukup dibatasi untuk berada di
lokasi di depan dari SMA ini saja. Jadi kami tidak diperkenankan untuk melihat bagaimana detailnya di dalam seperti apa, apakah akses ke masjid ini dibuka untuk umum atau bagaimana, kira-kira seperti itu, Helmut. Iya, Stella, kalau Anda melihat di lokasi kejadian, artinya jarak sekolah dengan rumah warga apakah cukup berdekatan? Kemudian tadi juga sempat diinformasikan bahwa suara ledakan terdengar jelas begitu ya oleh warga. Anda bisa gambarkan seperti apa? Yang ditemukan merupakan senjata api mainan. Yang baru saja. Ya, memang kalau dilihat ini lingkungannya seperti kompleks saja, yang artinya tidak begitu jauh atau berjarak ya. Kalau kami lihat ini sekitar 50 sampai 100 meter. Kami juga belum mengonfirmasi nih kepada warga, apakah warga tadi mendengar teriak bunyi ledakan itu lebih jelas atau tidak. Nantinya Helmut, kami akan mencoba untuk menanyakan kepada warga terkait dengan hal ini, karena memang posisinya kami masih dibatasi, para warga sekitar juga masih dibatasi untuk berada di lokasi kami saat ini. Kami juga masih menunggu informasi dan keterangan resmi dari pihak kepolisian, meskipun itu nantinya akan menjadi keterangan yang sementara. Kalau dilihat pada saat ini adalah pukul 15:45, diinformasikan bahwa nantinya sekitar 15 menit lagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini akan tiba di lokasi untuk melakukan peninjauan dan juga nantinya akan memberikan keterangan pers kepada awak media yang memang sudah berjaga di sini sejak tadi, Helmut. Baik, Stella, kami masih akan kembali mengupdate informasi terkini dari Anda. Untuk itu kami akan beralih ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sudah ada Muhammad Ridwan di sana. Ridwan, bagaimana informasi terkini di sana yang Anda dapatkan? Ya, Helmut, masih di sini masih banyak para pelajar ya. Saat ini juga memang ada salah satu yang datang begitu. Ya, pemirsa, inilah Wamenpolkam Ludwig Paulus telah tiba di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk mengunjungi korban dari ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Ya, dan saat ini tampak di layar kaca Anda, Wamenpolkam sudah masuk dan menjumpai beberapa korban siswa-siswi SMA Negeri 72 Jakarta dan juga berdialog dengan korban. Lu gede banget. Iya, masih terhubung dengan jurnalis NTV Muhammad Ridwan. Ridwan, artinya hingga saat ini sudah ada berapa banyak korban yang dapat pulang ke rumah dan sisanya berapa di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih? Ya, Helmut dan juga pemirsa Nusantara TV, baru saja Wamenpolkam mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dia datang dan langsung masuk untuk menjenguk para korban dan sempat bertanya kepada para korban ini, dan kita juga masih menunggu jumlah pasti total ada beberapa korban ataupun peserta didik yang masih berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Helmut. Ya, kemudian untuk di Rumah Sakit Islam sendiri, apakah pihak keluarga ini masih terus berdatangan ataupun juga dari rekan-rekan korban di sana? Ya, bisa terlihat dari layar kaca Anda sejumlah keluarga dan juga peserta ataupun guru masih mendatangi Selasar Rumah Sakit IGD Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Mereka masih menunggu jelasan untuk apakah pelajar ataupun anak mereka bisa pulang ataupun tidak. Memang tadi terlihat juga beberapa ada pelajar yang dibawa menggunakan
ambulan untuk dilakukan CT scan gitu untuk di rumah sakit yang besar. Demikian, Helmut. Ya, Ridwan, kalau kami melihat bagaimana kondisi di sana, artinya keluarga korban dan juga rekan-rekan ini masih bersiaga di sana untuk mendapatkan informasi terbaru bagaimana keadaan kondisi mereka. Kemudian apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan luka bakar ataupun juga luka ringan, sedang, berat, dan yang didapatkan oleh korban di sana? Seperti apa? Ya, kami belum mengetahui pasti berapa jumlah total luka, atau maksud saya berapa total jumlah siswa yang terkena ataupun total dari beberapa pelajar yang mengalami luka serius ataupun tidak. Namun pihak Polda Metro Jaya sendiri mengatakan pada saat press conference-nya tadi memang sejumlah besar rumah sakit, maksud saya pelajar yang dibawa ke sini itu mengalami luka sedang, begitu. Ya, Ridwan, apakah Anda bisa menunjukkan kepada kami lokasi posko dari pelaporan korban ledakan SMA Negeri 72 yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, sebagaimana memang diketahui salah satu posko ini didirikan di sana? Ya, kita juga masih menunggu apakah poskonya itu memang Polda Metro sendiri akan membuat posko aduan untuk mencari korban. Namun hingga saat ini pihak rumah sakit dan juga pihak Polda masih mencari lokasi apakah di mana tempat poskonya itu akan dijadikan. Demikian, Helmut. Iya, kemudian Ridwan, apakah dari informasi di sana Anda mendapatkan bahwa korban ini sudah ada yang bisa pulang hari ini? Ya, memang beberapa siswa yang lukanya tidak serius, memang beberapa dinyatakan boleh pulang oleh Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, namun beberapa masih ada yang ditaruh gitu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ya, Ridwan, jika Anda sempat menanyakan kepada pihak keluarga, dari mana mereka mendapatkan informasi bahwa sanak saudara ataupun juga anaknya ini mengalami luka akibat adanya ledakan di SMA Negeri 72? Ya, ya sih, kita belum bisa melakukan sesi wawancara dengan pihak keluarga karena para keluarga yang ada di sini memang masih belum mau memberikan keterangan karena para warga dan juga ini masih shock begitu karena mendapatkan kabar begitu anaknya berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih karena adanya ledakan yang berada di sekolah 72 Jakarta Utara. Demikian. Ridwan, Anda bisa menunjukkan kepada kami kondisi terkini dari kunjungan Wamenpolkam di sana? Ya, bisa dilihat Wamenpolkam masih berada di dalam. Bagaimana apakah akan ada melihat langsung dari para ada informasi korban yang siswa yang ditaruh di zona hijau ini atau area di dalam untuk melakukan memberikan ini masih terus perizinannya begitu. Namun juga kita juga masih menunggu apakah Wamenpolkam akan memberikan keterangan resmi terkait ledakan yang berada di SMA 72 Jakarta Utara. Demikian, langsung dan juga ada dari pihak. Ya, baik. Ini saat ini dari Wamenpolkam ada tanda-tanda untuk keluar. Ya. Anda bisa menanyakan? Ya, Helmut, bisa dilihat ini memang salah satu korban begitu yang terluka begitu karena ledakan. Memang ini
masuk kembali gitu Helmut, ledakan. Iya, Ridwan, artinya gambar yang tadi Anda berikan ini adalah konfirmasi bahwa korban ledakan dari SMA Negeri 72? Ya, benar sekali. Memang itu korban, tapi kita belum mengetahui apakah korban tadi itu apakah dari rumah sakit lain, apakah dari rumah TKP yang berada di SMA 72. Demikian. Bisa dilihat memang sekarang Wamenpolkam sedang bertemu dengan Kapolda Metro Jaya. Ya, Ridwan, apakah Anda mengetahui usai dari peninjauan sejumlah korban, Wamenpolkam akan memberikan keterangan pers kepada awak media pada sore hari ini? Ya, Helmut dan juga pemirsa Nusantara TV, kita masih menunggu apakah Wamenpolkam akan memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini ataupun tidak. Nah, kita juga masih menunggu karena pihak Wamenpolkam sedang bertemu dengan Kapolda Metro Jaya dan juga dari pihak rumah sakit sendiri. Demikian, Helmut. Ya, pemirsa, gambar yang Anda saksikan di layar kaca, saat ini Wamenpolkam Lodwig telah selesai melakukan peninjauan terhadap sejumlah korban yang diperkirakan ada sebanyak 54 korban luka dari adanya ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dan saat ini tampaknya Wamenpolkam akan kembali untuk menemui awak media. Kami hanya mengecek secara sepintas ya, ada 27 korban di sini, semuanya sedang ditangani oleh pihak rumah sakit ya, itu, dan kita doakan semoga mereka bisa segera pulih kembali ya. Pak Wamen, tadi dari peninjauan Pak Wamen, adakah korban yang mengalami luka berat Pak Wamen? Ya, sedang ditangani nih oleh teman-teman dari rumah sakit. Ya, sementara yang saya lihat di sini ada 27. Oh, ya. Oke. Untuk jaminan kesehatan mereka gimana Pak? Ada ledakan ini sebenarnya dari apa Pak? Belum. Nanti dari pihak kepolisian masih pendalaman. Belum bisa kita mengeluarkan statement kenapa begitu, kenapa begini. Karena sedang pendalaman, kita tunggu saja. Kalau tentunya sudah ada temuan, ya tentunya dari Kapolda akan menyampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Yang penting kita berdoa anak-anak kita yang sedang dirawat itu segera pulih kembali. Ya. Untuk biaya pengobatan sendiri gimana? Ya tentunya itu diatasi lah, itu nggak bakalan dibiarkan. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, baru saja Wamenpolkam Lodwig memberikan keterangan bahwa ada 27 korban yang berada di rumah sakit Islam Cempaka Putih, dan di sini juga masih menunggu untuk para korban ini diberikan pengobatan agar bisa kembali ke rumah masing-masing. Demikian, Helmut. Baik, sebanyak 27 korban berada di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Dari 54 korban yang dilaporkan mengalami luka-luka. Terima kasih untuk laporan Anda, Muhammad Ridwan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab dari ledakan yang berada di SMA tersebut.
Dan hingga saat ini korban ada sebanyak 54 orang yang dirawat di 2 rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Demikianlah Breaking News NTV, saya Helmut Timothy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sesaat lagi